Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Mulyasarani, calon guru penggerak Angkatan 7 DKI Jakarta dari SD Negeri Kebon Baru 07 Jakarta Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata dari modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak: 1. Berpihak pada murid. 2. Reflektif. 3. Mandiri. 4. Kolaboratif. 5. Inovatif. Peran guru penggerak: 1. Menjadi pemimpin pembelajaran. 2. Mewujudkan kepemimpinan murid. 3. Mendorong kolaborasi. 4. Menjadi coach bagi guru lain. 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 adalah pada modul 1.1 membahas tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai alam dan zaman. Sedangkan pada modul 1.2 berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa nilai dan peran guru penggerak adalah berpihak pada murid dengan mewujudkan kepemimpinan murid. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Penerapan dari aksi nyata yang sudah dilakukan: yang pertama, membuat kesepakatan kelas bersama murid. Di sini ada 13 kesepakatan yang dibuat oleh murid dan disepakati bersama. Kemudian yang kedua, membuat leader today dengan melibatkan murid setiap hari secara bergantian, di mana yang bertugas menjadi leader mempunyai tanggung jawab dengan kelas dari awal hingga akhir. Berkolaborasi membuat papan leader today bersama. Di sini semua anak ikut terlibat dalam berkolaborasi, menuangkan ide bersama bagaimana membuat mendekor papan leader today bersama. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Menjalankan leader today setiap hari secara bergantian berdasarkan nomor absen. Prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjadi. Refleksi sepanjang proses kegiatan. Perasaan saat melakukan aksi nyata. Saat melakukan aksi nyata dari modul 1.2, perasaan saya sangat senang dan semangat untuk mengimplementasikan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara serta nilai dan peran guru penggerak. Saat melihat murid antusias dalam proses pembelajaran, tentunya saya sangat bahagia dan bersemangat. Ide atau gagasan yang timbul saat melakukan aksi nyata.
Setelah saya mempelajari modul 1.2 dan di dalam proses pembelajaran menerapkan nilai dan peran guru penggerak, yaitu berpihak pada murid dan mewujudkan kepemimpinan murid, saya melihat anak-anak antusias dalam setiap pembelajaran di kelas. Saya akan terus melakukan inovasi dalam setiap proses pembelajaran agar murid merasa nyaman dan bahagia saat berada di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Aryani. Saya guru di SDN Kebon Baru 07, wali kelas 5C. Saya rekan sejawat dari Ibu Intan Mulyasani. Sesuai dengan apa yang sudah saya perhatikan, saya lihat dari pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Intan Mulyasani mengenai sosok pemimpin pada siswa-siswanya itu sangat bagus sekali. Mereka memiliki leadership yang tinggi, mereka pun juga memiliki tingkat kepercayaan diri terhadap masing-masingnya. Oleh sebab itu, banyak sekali hal-hal yang dapat dipelajari dari kegiatan pembelajaran oleh Ibu Intan Mulyasani. Salah satunya adalah Leader Today. Leader Today yang dilakukan oleh Ibu Intan Mulyasani, 1. Memberikan kepercayaan kepada setiap siswa. 2. Memberikan masing-masing tupoksi dalam pekerjaan siswa, mana yang sebagai struktur tugas, mana sebagai Leader Today, saling membantu satu sama lain. Pembelajaran yang dilakukan Ibu Intan Mulyasani dapat bermanfaat untuk di kelas saya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kira. Kami dari kelas 4D. Mana Terima kasih. Salam dan bahagia. Guru Indonesia, mari serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Tuntun murid kita dengan tulus dan doa, agar mereka hebat semua. Guru Indonesia, ayo kita belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berkarya bersama, itulah kuncinya, agar murid kita bahagia. Buat ya. Takut enggak dalam ya, di dalam laut. Enggak takut. Senang kan? Ikan di laut ketemu ikan di bawah laut kan. Ketemu ikan hiu kecil tapi ikan hiunya dia anak ketemu lagi di Jakarta di tahun baru 2023 ya. Thank you. Ya Aron katanya Aron. Silakan Aron. Bilang sama teman-teman. Aku suka serem. Mama bilang tadi ya. Ya. What? Terus aku mau bawa Edit. Oh, tempat makan namanya Edit. Taman yang paling indah hanya taman kami. Taman yang paling indah hanya taman kami. Kali gambarnya Al, iya nih. Al hebat punya cara ya membuat gambarnya. Tidak langsung pakai spidol, jadi pakai pensil dulu. Dibikin dulu apa namanya draftnya gitu ya. Habis itu baru ditebalkan dengan spidol. Setelah itu dihapus pensilannya. Nah, Al sudah mempunyai trik sendiri ya. Cerdik.
Seperti itu. Kalau takut salah, masih takut salah pakai spidol langsung. Kalau spidol kan salah nggak bisa dihapus. Oh iya? Jadi pakai pensil dulu dia. Lihat. Oh iya? Bisa ditiru, bisa dicontoh. Iya, ya Al ya. Siapa yang ngajari Al? Ada. Siapa yang ngajari? Nggak ada. Oh hebat. Jadi dari pikiran Al sendiri. Coba ulangi tepuk fokusnya. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, menyimak, fokus. Oke. Yang bagian mengendapangi Bu Dina boleh diputar dulu kursinya biar enggak pinggangnya. Oke. Nah, kayak gitu itu seperti lagi di apa ya? Di taman itu santai amat. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku. Guru Indonesia, mari serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Wah, temannya baik sekali, mengambilkan tisu, menghibur. Ada apa sayang? Coba buka dulu. Kenapa? Bilang dulu kenapa, Nak? Kenapa sayang? Kenapa? Coba bilang dulu kenapa. Bilang dulu. Jadi lihat, Nak. Cep. Kenapa sayang? Kenapa? Bilang dulu. Kalau nggak bilang, Bu Dina nggak tahu kenapa penyebabnya. Yuk, Bu Dina nanti kasih tahu temennya. Kenapa? Oh, telat. Oh, ya udah nanti Bu Dina bilang mama ya, biar nggak telat lagi. Oke. Bukan salah Sera. Oke ya. Oke, nanti Bu Dina ingatin mama lagi, WA-in mama. Oke? Ya, Sera jangan sedih lagi. Jadi Sera nggak mau terlambat. Iya, mau datang tepat waktu. Pinter banget. Hebat Sera ya. Tuntun murid kita dengan tulus dan doa agar mereka hebat semua. 1, 2. Ayo kita belajar berpikiran Ki Hajar Dewantara, berkarya bersama Tangan lidah kalian. Sekolah TK. Sekolah TK yang menyenangkan. agar murid kita bahagia. Taman yang paling indah hanya taman kami. Taman yang paling indah hanya taman kami. Tempat bermain, berteman banyak. Itulah taman kami, taman kanak-kanak. Taman yang paling indah. Oh, naik kepala Lina, kotak pensilnya. Emang kalau masalah lempar atau mau taruh kotak pensil itu? Mau simpen kotak pensil atau dilempar? Oh, kenapa dilempar gitu main-main? Gini-giniin, terus tidak sengaja dinyakitin. Mana yang sakit ini kemarin? Oh, ya udah sembuh ya, udah kemarin. Donatanya udah minta maaf kan? Oh, udah sayang juga. Kemarin udah sayangin juga. Oh ya, sayang lagi ya, biar sembuh lagi ya. Oke, berdamai lagi ya, udah maafkan ya. Oke, kompak lagi kompak. Ya, Lina, udah dimaafin kan? Tapi kan udah hilang kayak kemarin. Ya, udah sembuh. Ya, nggak sengaja juga. Donatanya, oke. Thank you. Mana es yang paling disuka, Eban? Sorry, pakai. Ya. Mana Eban? Ayo, tunjuk. Mana? Oh, itu bacanya apa? Bisa baca atau belum? Coba. Senyum. Mana senyumnya, Eban? Ya. Kalau senyum memang membuat hati bagaimana? Senyum biar apa? Biar orang lain baik sama Eban juga. Baik nggak sama temannya? Oh, itu juga suka sapa. Oh ya, menyapa temen ya. Oh, dia sangat ramah Eban rupanya ya. Oke, keren, hebat. Kasih jempolnya. Ya. Mana es yang paling disuka, Eban? Sorry, pakai. Ya. Mana Eban? Ayo, tunjuk. Mana? Oh, itu bacanya apa? Bisa baca atau belum? Coba. Senyum. Mana senyumnya, Eban? Ya. Berkarya bersama, itulah kuncinya agar murid kita bahagia.
kalian sendiri tanpa harus diinstruksi oleh guru, tanpa harus diperintah atau disuruh-suruh ya. Setelah menjalankan budaya positif selama 2 minggu, kelas 6B menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Meningkatkan prestasi dalam belajar. Semua murid jadi rajin belajar juga dan giat belajar. Guru pun juga senang mengajar karena hal itu. Dampak mempengaruhi positif dari kelas 6B. Kita juga dapat jadi lebih disiplin dan jadi percaya diri. Adanya budaya positif ini, kelas 6B menjadi meningkatkan kedisiplinannya dan jadi takwa terhadap agama. Ya, siswa menjadi mempunyai kesadaran diri masing-masing tentang kesalahan yang dibuat dan mulai memperbaikinya. Anak kelas pun menjadi menyadari kesalahannya dan memperbaiki percakapannya. Dengan adanya kegiatan ini, kelas 6B menjadi lebih sadar diri atas kewajibannya. Dinda, kamu tahu nggak ini jam berapa? Kenapa kamu terlambat? Oh, ibu pergi sadar dari lalu kamu. Kamu tahu nggak apa keyakinan kelas kita? Lalu, apa yang akan kamu lakukan supaya besok tidak terlambat lagi? Baik, kalau gitu, Dinda kan sudah tahu nih keyakinan kelas kita. Besok jangan terlambat lagi ya. Pasang alarmnya, supaya Dinda bisa bangun pagi. Oke Dinda, sekarang Dinda boleh duduk. Dina,
Dengar di antara kalian berdua ada masalah ya? Kenapa kamu ngeliatin ini, Bego? Kalian tahu nggak apa sih keyakinan kelas kita? Oke, buat gue sama Budi, biasanya tuh anak-anak kalau di kelas tuh buat belajar, dia senang pakai apa sih metodenya? Kalau di sejarah mereka tuh senang kuis Pak, biasanya Pak. Bisa menggunakan Kahoot misalnya. Terus saya pernah coba juga pakai word wall. Lalu terakhir saya memberikan tugas mereka ke museum. Museum sama digital ya kalau. Iya. Kalau Budi? Kalau di mapel saya saya ngajarkinnya ya Pak, jadi kan materinya agak abstrak gitu ya, jadi butuh konten-konten video gitu, jadi yang menggambarkan ada animasinya, misal ion ketemu ion apa gitu Pak. Kemudian juga sama seperti apa yang dikatakan Bu Eva, ada juga tentang kuis digital atau permainan game digital gitu. Anak biasanya sangat antusias. Berarti secara visual ya pakai video atau game ya. Iya. Kalau misalnya nanti pembelajaran nanti saya minta anak bikin video sendiri dalam mereka plan gitu itu nanti seperti gimana? Bagus Pak, bagus ya. Mereka bisa kok kalau misal diberikan kepercayaan. Toh kemarin saya memberikan mereka tugas ke museum, mereka bisa mengerjakan dan membuat video yang model. Kalau sekarang itu ada InWave ya, sehari dia ke Jakarta gitu, bisa ke museum mana. Bagus hasilnya. Berarti mungkin kan Bu ya? Iya. Thank you Bu ya. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar semuanya? Pada jam sejarah kali ini saya pengen menyampaikan beberapa hal ya. Pertama itu kalian kalau mau belajar seperti apa sih enaknya? Senang seperti apa belajar sejarah? Apa? Praktek. Praktek kayak gimana? Bukan? Sejarah praktek. Jadi tetapi sepertinya maksudnya dibentuk bikin karya atau penjelasan atau gimana? Kunjungan ke museum. Oke, ada lagi? Langsung ke lapangan kayak gimana? Oke, berarti museum. Oke, ada yang lain? Ada? Ya, oke, kunjungan ke museum. Apa lagi? Nonton. Oke, nonton. Ada lagi yang lain? Mungkin buat video Pak, buat video tentang penjelasan sejarah gitu. Buat video tentang materinya. Oke, jadi pada pembelajaran kita di Jalur 4 kali ini saya ada sebuah kegiatan yang akan saya sampaikan ke kalian. Pertama itu kita membuat semacam ini, namanya video kreatif Jalur 4. Nah ini berusaha mengakomodir ya, jadi kan pembelajaran sejarah itu nggak cuma dulu di kelas aja, nggak cuma penjelasan aja, gitu kan. Dan kalian nggak cuma nonton. Di sini di video kreatif Jalur 4 ini saya pengen kalian kan udah bagi kelompok ya.
6 kelompok tadi itu dengan tema rempah-rempah masing-masing tadi bikin sebuah skenario tentang penjelasan tentang rempah-rempah dan jalur rempah. Gitu. Di sini di video ini kalian bisa berperan dalam artian sebagai aktornya, menjelaskan, bahkan bisa kunjungan ke tempat-tempat tertentu paling memungkinkan, entah ke museum rempah, bahkan ke pasar gitu. Kebayang nggak kira-kira? Bayang. Nah di sini kalian intinya prinsip adalah bikin video yang kreatif, ya, informatif terkait ini jalur rempah. Seperti itu. Jadi kalian bersama diskusi teman-teman kalian, cari riset dulu tentang pemain kalian, bikin videonya, kemudian mikirin, kita syutingnya di mana, kita mau seperti apa gitu. Nah karena videonya cukup mungkin agak rumit ya, dalam artian harus editing, ngambil gambar kan. Jadi waktu pengerjaan itu kurang lebih sekitar 3 minggu dari sekarang. Seperti itu. Sampai sini pertanyaan dulu nggak? Hah? Aman? Ada masalah buat misalnya, Pak, boleh nggak Pak? Bisa kayak syutingnya itu di taman, Pak boleh nggak syutingnya saya ngajak orang, wawancara orang? Nggak masalah, yang penting unsurnya adalah informatif, menghibur juga boleh, nggak apa-apa. Kalau ada komedi nggak apa-apa. Ada saran lain? Silakan. Ya. Durasi waktunya berapa menit Pak? Durasi waktu oke, waktunya kalau ini paling lama 10 menit. 5-10 menit nggak apa-apa. Ada lagi? Silakan. Mau tambahin animasi boleh, silakan. Kalau ada ide Pak, boleh nggak Pak kalau di sini misalnya gitu. Kalau main, oh menarik nih gitu. Ada lagi? Silakan. Ada? Iya, Allah ada. Semua anggota terjun langsung. Nah, semoga tuh bisa gini, kan ibarat kayak bikin film deh. Beberapa orang jadi pemeran utama yang muncul, sisanya tuh dia entah rekaman, dia editing video, dia riset macam-macam. Jadi 3 pembagian tugas. Mau semua tampil boleh atau berapa orang boleh. Jadi yang penting itu mewakili kerja kelompok kalian. Dan kalian juga memahami, bisa menjelaskan nanti itu. Dan kita bakal ada nonton bareng hasil kalian. Gitu. Biar seru gitu kan, kita komentar kelompok kalian, kelompok teman kalian seperti itu. Nanti, oh bagus ini Pak, gitu. Ada pertanyaan lagi? Pak, ya. Per kelompok itu yang jalur rempah-rempahnya itu sama kayak yang sebelum. Jalur iya kan kita ngomongin cuma kan jalur rempah nih. Sekarang komunitas rempah-rempahnya kan jelaskan gitu. Kalau rempah-rempah pala dalam artian konteks pala wakfar itu untuk apa? Terus bagaimana pengaruh pala terhadap perdagangan pada waktu itu, dan sekarang seperti apa sih pala gitu. Jadi kita kalau kita ngomongin sejarah tapi menarik pada konteks kekinian gitu. Sekarang bikin cerita, naskah drama atau penjelasan lain. Ada lagi? Ya. Untuk rempah-rempahnya itu apa aja ya? Rempah-rempah sesuai kelompok yang kemarin tadi tuh ada cengkeh, ada pala, ada merica, ada kayu cendana, ada kapur barus, satu lagi Kayu manis. kayu manis. Ya, jadi masing-masing dari kelompok, tinggal bagi kelompok yang itu yang sudah ada seperti itu. Jadi kayu manis tentang kayu manis sejarahnya, terus seperti apa penggunaan kayu manis pada waktu itu. Terus sekarang jadi apa sih kayu manis? Apakah tetap campuran minuman atau mungkin berubah seperti itu. Jadi selain kita dari sejarah, tapi kita bisa menarik konteks kekiniannya. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, silakan diskusikan yang setelah ini ya. Nanti kita masuk materi selanjutnya. Oke? Terima kasih perhatiannya. Ada pertanyaan nggak? Ada, saya Pak. Oke, Alam, kenapa Alam? Jadi ide saya mau kayak interview gitu Pak, yang kayak kita interview ke pasar-pasar tentang ya tentang rempah-rempah yang tentang rempah gitu. Jadi interviewnya itu isinya kayak dia tuh tahu gak manfaat rempah-rempahnya itu apa gitu Pak. Oh, jadi nanya orang di pasar. Iya. Berarti shootnya di pasar, ya pasar. Pasar Mentos. Oke, nggak masalah. Ada yang lain? Mungkin ide lain? Sudah Pak. Oke, gimana caranya? Saya punya ide mungkin kayak nggak terlalu bikin videonya nggak terlalu serius gitu loh Pak. Kayak mungkin saya Komedinya komedinya gitu. boleh. Kayak gimana coba? Kayak apa ya? Contohnya kayak manjat di pohon gitu Pak. Anget. Gak masalah ya. Yang penting ide apa aja, yang penting kan bisa bikin secara kreatif dan inspiratif dan informatif intinya sih. Gak apa-apa kalau komedi mau di pasar boleh, mau di mana di supermarket boleh, kan bahkan ngambil peran langsung boleh, gak apa-apa. Ada lagi? Silakan. Ide lagi ada lagi? Gak ada. Oke. Udah itu aja berarti ya. Berarti udah cukup jelas tugasnya ya? Ya Pak.